Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali di perkuliahan MOOC FMIPA Universitas Indonesia dalam materi atau mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di materi yang ketujuh, yaitu gunung berapi dan aktivitas magma yang lainnya. Kali ini adalah materi terakhir atau submateri terakhir yang akan kita bahas, yaitu tentang tektonik lempeng dan aktivitas batuan beku. Nah, kan kemarin atau sebelumnya kita sudah membahas tentang tektonik lempeng ya. Nah, kita akan coba membahas lebih detail terkait tentang bagaimana keterbentukan gunung-gunung api ataupun aktivitas batuan beku atau aktivitas pembekuan di yang berhubungan dengan plate tektonik. Nah, kita akan ke convergent plate dulu. Jadi di batas lempeng convergent. Jadi di beberapa batas lempeng convergent kita akan tahu ya dia apakah dia samudra dengan samudra, samudra dengan benua atau benua dengan benua. Jadi hubungan dasar antara tektonik lempeng dengan vulkanisme adalah bagaimana pergerakan lempeng itu akan menghasilkan suatu mekanisme di mana batuan mantel akan terlelehkan dan menghasilkan magma. Kalau untuk yang ocean dengan ocean atau samudra dengan samudra, maka magma yang akan muncul ini berasal dari volcanic island arc atau busur kepulauan vulkanik di samudra. Nah, contohnya adalah si Aleutian Island atau di Tonga Island. Kemudian kalau seandainya antara oceanic dengan kontinen, ini biasanya magma muncul berasal dari busur vulkanik benua. Nah, ini contohnya ada di pegunungan Andes ataupun kita ketemu di sepanjang selatan Jawa ataupun sepanjang barat dari Sumatera itu adalah produk dari ocean dengan kontinen untuk mountainnya. Nah, ini untuk yang convergent boundary. Nah, biasanya untuk di batas-batas lempeng yang di samudra dengan benua, dominannya adalah gunung-gunung yang sifatnya composite cone. Sedangkan untuk yang di ocean dengan ocean, dominannya lebih ke antara cinder cone dengan si silt volcano. Nah, untuk yang di divergent plate boundaries, nah ini akan menghasilkan beberapa batuan vulkanik yang dihasilkan di sepanjang sistem pematang samudra. Itu ada di daerah tadi ya, di lithosphere pull apart, kemudian dia lebih sedikit tekanannya di bawah batuan, kemudian sebagian akan meleleh, dan secara kuantitas besar dengan kuantitas besar untuk yang sifatnya basaltic magma yang dihasilkan. Kemudian yang berikutnya adalah di interplate, aktivitas pembekuan di interplate. Jadi vulkanisme di intraplate ini merupakan aktivitas pembekuan di mana terjadi di antara lempeng tektonik di dalam atau di batas lempeng. Ya, gimana tuh jelasinnya? Jadi kita biasanya melihat adanya suatu aktivitas pembekuan magma yang terjadi bukan di batas lempengnya, tapi di antara batas lempeng. Jadi di dalam batas lempeng, di dalam lempeng tersebut. Gitu. Nah, biasanya vulkanisme intraplate ini terjadi ketika massa dari masanya itu lebih panas ya daripada material mantel yang kita sebut sebagai mantle plume rises toward the surface. Aktivitasnya berasal ya dia akan terbentuk secara terlokalisasi di zona vulkanik yang kita sebut sebagai hotspot.
Nah, contoh yang paling ini ya, yang paling ada tuh adalah di Hawaiian Island dan di Columbia Plateau. Di Tibet juga muncul ya, itu sebagai plateau juga, sebagai plateau basalt. Nah, ini adalah contoh bagaimana intraplat volcano yang ada di Kilauea di Kepulauan Hawaii. Oke, untuk materi ketujuh ini kita akhiri sampai sini. Silakan kuis, manfaatkan kesempatan ini untuk bisa mengetahui seberapa paham Anda terhadap materi yang sudah dijelaskan di materi yang ketiga ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.